Halo semuanya, kembali berjumpa bersama kami di Tabu Kisah Misteri. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah gang sempit di tahun 2008, di mana sebuah rumah kos dengan harga sewa murah menyimpan rapat perjanjian kuno yang menuntut bayaran lebih dari sekadar uang. Sebuah kisah tentang keputusan dalam keterdesakan. Saat seorang mahasiswa bernama Ferry memilih kamar termurah di ujung gang, tanpa tahu bahwa tawar-menawar dengan dunia tak kasat mata sedang dimulai. Di rumah itu, lampu kamar tertentu hanya menyala untuk orang yang sedang punya masalah besar. Dan Ferry sudah berada di depan pintunya, siap membayar dengan sesuatu yang tak pernah ia duga. Mari kita masuki dunia di mana harga murah seringkali menyembunyikan biaya terbesar. Ini adalah kisah nyata, kosan di ujung gang. Hujan turun tanpa angin malam itu. Bukan hujan deras yang ribut, tapi rintik halus yang jatuh perlahan, seperti sengaja dibiarkan agar suara langkah kaki masih terdengar jelas di gang sempit itu. Lampu jalan berkedip 2 kali, lalu stabil, menyinari genangan air yang memantulkan bayangan rumah tua di ujung gang. Setiap orang yang pertama kali melihat rumah itu selalu bilang sama, kayaknya kosong. Padahal tidak, karena setiap malam selalu ada satu kamar yang lampunya menyala, tepat di lantai 2, paling ujung. Dan anehnya, lampu itu hanya terlihat kalau kamu sedang punya masalah besar dalam hidup. Malam itu, aku berdiri di depan gerbang besi rumah itu, dengan satu pikiran yang berputar tanpa henti. Kalau aku masuk, apa yang sebenarnya sedang aku bayar? Namaku Ferry. Tahun 2008, umurku baru 21 tahun. Anak daerah dari Bogor yang nekat kuliah di Jakarta dengan uang pas-pasan dan mimpi yang terlalu besar untuk ukuran dompet. Orang tuaku petani. Setiap bulan, aku cuma dikirimi uang cukup buat makan sederhana. Sisanya, aku harus bertahan sendiri. Masalahnya, kampusku di Jakarta Timur. Jam masuk pagi, praktikum sering sampai malam. Pulang pergi Bogor Jakarta bukan pilihan. Aku butuh kos, cepat, murah, dan dekat. Dari sinilah aku pertama kali mendengar tentang kosan di ujung gang. Teman kampus bilang, murah Fer, tapi aneh. Kata aneh seringkali kalah oleh kata murah. Aku datang sore hari. Gangnya sempit, cuma muat 1 motor. Bau got bercampur tanah basah. Anak-anak jarang main di situ. Rumah kos itu berdiri paling ujung. 2 lantai, tembok kusam, pagar besi hitam setengah berkarat. Tapi pintunya terbuka. Seorang ibu tua menyambutku. Rambutnya disanggul rapi, bajunya bersih, wajahnya tenang, terlalu tenang. Kamar kosong ada 3, katanya lembut. Harganya, ia menyebut angka yang jauh di bawah harga pasaran. Sebelum aku naik ke lantai 2, ia berkata pelan, tanpa menatapku. 1 saja, kamar paling ujung. Jangan dibuka. Nada suaranya bukan melarang, lebih seperti mengingatkan orang yang sudah pernah melanggar. Aku mengangguk. Dalam kondisi terdesak, manusia sering merasa tidak punya pilihan. Hari-hari pertama berjalan normal, setidaknya di permukaan. Penghuni kos cuma 4 orang, tapi anehnya, aku jarang bertemu mereka. Pagi sepi,
Siang kosong, malam sunyi. Lampu lantai bawah selalu mati setelah maghrib. TV ruang tengah menyala sendiri. Volumenya kecil, menampilkan acara yang tidak pernah jelas gambarnya. Setiap malam, saat aku pulang kuliah, selalu ada satu bapak tua di gang depan kos. Bajunya lusuh, rambut beruban. Ia selalu berdiri di titik yang sama. "Rokok, Nak?" Suaranya serak. Matanya kosong. Aku memberinya satu batang. Ia tersenyum, tapi tidak pernah mengucapkan terima kasih. Malam demi malam, aku mulai merasa tidak benar-benar sendirian di kamarku. Ada suara kursi digeser pelan di lantai atas. Ada langkah kaki berhenti tepat di depan pintuku, lalu pergi. Yang paling aneh, jam dindingku sering berhenti tepat pukul 2:17. Setiap kali itu terjadi, hawa kamar berubah dingin, lalu panas, lalu netral lagi. Gangguan pertama masuk ke tubuhku di minggu kedua. Aku terbangun dengan bau melati yang sangat menyengat. Bukan wangi segar, tapi wangi berat, seperti bunga yang terlalu lama disimpan. Pundakku terasa berat. Aku mencoba bergerak. Tidak bisa. Dalam setengah sadar, aku mendengar suara napas. Bukan dari dadaku. Ketika akhirnya aku bisa bangun, bau itu hilang. Jam dinding 02:17. Sejak malam itu, mimpi-mimpiku berubah. Aku sering bermimpi berada di rumah yang sama, tapi dalam versi berbeda. Lebih bersih, lebih hidup. Ada keluarga di dalamnya. Seorang bapak, seorang ibu, 2 anak. Mereka tersenyum, seolah mengenalku. Saat aku bangun, selalu ada satu perasaan tertinggal di dada. Aku sedang menggantikan seseorang. Malam hujan deras. Lampu kos mati total. Dari kamar ujung yang dilarang itu, keluar cahaya temaram. Bau melati bercampur tanah basah memenuhi lorong. Aku berdiri di depan pintu kamar itu lama sekali. Lalu aku membuka. Di dalamnya rapi. Terlalu rapi untuk rumah tua. Semua perabot tertutup kain putih. Tidak berdebu. Di lemari besar, aku menemukan album foto. Foto pertama, pria tua dengan tongkat, lukisan di ruang tamu. Foto kedua, ibu kos. Foto ketiga, perempuan muda cantik. Wajahnya sering kulihat di pantulan kaca. Foto keempat, bapak peminta rokok di gang. Di bawah masing-masing foto, tertulis satu kata yang sama. Anak. Tutup. Suara itu muncul dari belakangku. Ibu kos berdiri tegak. Matanya hitam pekat, tidak berkedip. Rumah ini butuh diisi. Katanya tenang. Kamu cocok. Kamu tidak banyak bertanya. Aku gemetar. Ini rumah apa sebenarnya? Ia tersenyum tipis. Rumah yang pernah membuat perjanjian. Dan perjanjian harus diteruskan. Udara berubah panas. Bau busuk menggantikan wangi. Dari sudut mata, aku melihat bayangan berdiri di belakang ibu kos. Tinggi, diam, menunggu. Aku lari tanpa menoleh. Keesokan harinya, aku mencari tahu. Warga sekitar akhirnya
akhirnya bicara. Tahun 2004, satu keluarga melakukan pesugihan. Semua mati tidak wajar. Yang tersisa hanya satu anak. Selamat secara fisik, tapi pikirannya hancur. Sejak itu, rumah itu mengisi dirinya sendiri. Penghuni datang silih berganti. Yang bertahan lama tidak pernah benar-benar keluar. Aku sadar, aku sedang ditarik pelan-pelan. Dengan bantuan pemilik warteg depan gang, aku kembali malam itu. Rumah yang sama terlihat berbeda. Kotor, lembab, bau bangkai. Tidak ada ibu kos, tidak ada perabot rapi. Kami duduk bersila. Ayat kursi dibaca, istighfar dipanjatkan. Udara bergetar. Suara seperti orang menangis tertahan, lalu terputus. Lampu kamar ujung padam untuk pertama kalinya. Aku pergi pagi itu juga, tanpa uang kembali, tanpa menuntut apapun. Tapi aku pergi dengan satu hal yang masih utuh, iman dan kewarasan. Sejak hari itu aku percaya, tidak semua yang menolong kita saat terdesak adalah penyelamat. Beberapa hanya sedang mencari pengganti. Dan rumah di ujung gang itu masih berdiri, menunggu orang berikutnya yang datang membawa masalah dan lupa bertanya, harga apa yang akan aku bayar? Aku akhirnya mengerti. Rumah di ujung gang itu bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah sebuah sistem yang lapar, meneruskan perjanjian kelam dari masa lalu dengan memakan penghuni barunya secara perlahan. Setiap suara aneh, setiap mimpi yang mengganggu, setiap bau melati yang muncul tiba-tiba, semua adalah tanda bahwa aku sedang digantikan. Jiwa dan kewarasanku adalah harga sewa untuk kamar yang murah itu. Dengan bantuan dan doa, aku berhasil keluar. Tapi rumah itu tetap berdiri. Pagar besinya masih terbuka untuk orang-orang terdesak seperti dulu. Lampu di kamar ujung masih menyala, menunggu pengganti berikutnya yang datang membawa masalah dan keputusasaan.